Shalom, selamat Paskah. Terpujilah Kristus Tuhan kita yang bangkit dan yang selalu memberi kita semangat baru, penguatan iman, keteguhan hati, terus percaya kepada-Nya di dalam setiap perjalanan hidup kita hari lepas hari. Dan saya percaya dalam kasih sayang Tuhan, semuanya di rumah ada dalam lindungan Tuhan. Saudara-saudara, salah satu rasa syukur yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan atas keselamatan yang Dia telah anugerahkan dan jaminkan bagi kita semua lewat peristiwa kebangkitan adalah ketika kita dituntun oleh Roh Kudus untuk juga dapat melihat Tuhan yang bangkit itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya percaya Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita semua akan menuntun hati dan hidup kita melihat Tuhan yang bangkit itu, sebagaimana yang telah menuntun Maria Magdalena dan murid-murid melihat Tuhan yang bangkit dalam hidup mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, aku melihat Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita merenungkan dalam kehidupan kita hari ini, dalam kehidupan iman kita bersama, bahwa benar kita telah melihat Tuhan. Apa tanda dalam hidup kita bahwa kita telah melihat Tuhan? Apa yang menjadi kekuatan hidup kita sebagai orang yang sudah melihat Tuhan? Apa buah dari kehidupan kita sebagai orang yang sudah melihat Tuhan? Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari bagian firman Tuhan Kisah Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Itu cerita atau kisah perjumpaan antara Petrus dan Cornelius. Siapa mereka? Petrus adalah salah seorang murid Yesus yang sungguh sangat aktif, punya semangat yang luar biasa dalam mengikuti Tuhan dan melayani. Cornelius sendiri adalah bukan orang Yahudi. Dia seorang pasukan, kepala pasukan tentara orang. Dia adalah orang yang dalam tanda petik mereka disebut orang kafir dalam pandangan orang Yahudi karena mereka bukan tergolong. Dia bukan tergolong dari orang Yahudi. Tetapi saudara-saudara, Cornelius adalah salah satu orang yang pernah berjumpa dengan Tuhan. Dan Cornelius adalah salah seorang yang mengalami perubahan dalam hidupnya. Meski dia bukan orang Yahudi, tapi ketika Tuhan menjumpai hidupnya, ketika ia berjumpa dan menerima lawatan Tuhan dalam hidupnya, ia sungguh mengalami perubahan dalam hidupnya. Ia sungguh mengasihi Tuhan. Ia sungguh menghormati Tuhan sebagai orang yang telah melihat dan berjumpa dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi dalam pembacaan kita ini? Dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-34, ketika Petrus tiba di rumah Cornelius, Petrus mengatakan, lalu mulailah Petrus berbicara dalam ayat 34. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Saudara, kata Petrus, sesungguhnya Allah adalah orang yang tidak pernah, atau Allah dalam Yesus tidak pernah membedakan orang untuk menyatakan kasih, pengampunan, dan keselamatan bagi orang itu. Kata lain,
Yesus tidak pernah memandang bulu untuk memberikan kasih sayangnya bagi semua orang. Dan itu yang diyakini oleh Petrus ketika Yesus menyuruh Petrus untuk menjumpai Kornelius di rumah Kornelius yang notabene adalah orang lain dalam pandangan pada waktu itu. Saudara, melihat aku telah melihat Tuhan. Apa tanda bahwa kita telah melihat? Satu, kita belajar dari kisah perjumpaan Petrus dan Kornelius. Kita belajar dari keyakinan Petrus yang dinyatakannya kepada Kornelius di rumah Kornelius pada waktu itu, bahwa sesungguhnya kasih sayang Tuhan selalu harus kita beritakan kepada siapapun, orangnya siapapun, tanpa harus membeda-bedakan, tanpa harus memandang bulu satu dengan yang lain. Semua orang di mata Tuhan sama. Semua orang di mata Tuhan layak untuk menerima berita keselamatan. Semua orang layak untuk menerima berita pengampunan Tuhan. Semua orang layak untuk menerima kesukaan besar dalam hidupnya, untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Maka saudara-saudara, sebagai orang yang melihat Tuhan, dalam teks bacaan ini kita diajak, mari beritakan berita keselamatan ini bagi semua orang. Mari beritakan kabar sukacita, kematian dan kebangkitan Yesus sebagai juru selamat kepada banyak orang, tanpa harus kita membeda-bedakan. Kita percaya, sebagaimana Paulus mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram, Roh yang memberi pertumbuhan. Kita percaya, ketika pun kita beritakan kabar sukacita bagi orang lain, ada kuasa Roh Kudus yang akan menuntun orang itu, sebagaimana Roh Kudus telah menuntun Kornelius untuk mengamini kasih Tuhan dalam hidupnya, untuk menerima kasih Tuhan dalam hidupnya, menerimanya bertobat dan hidup dalam pembaruan. Demikian pun, sebab mungkin kita bagaimana caranya kita bisa membawa orang pada Yesus sebagai juru selamat. Itu bukan tugas kita sebagaimana Paulus. Dia hanya menanam, Apolos menyiram, tetapi sesungguhnya Roh Tuhan yang akan menumbuhkan iman dan pengharapan orang itu kepada Yesus. Maka beritakanlah berita keselamatan ini pada Tuhan. Kita semua mesti punya kerinduan untuk terus memberitakan kabar sukacita tanpa harus membeda-bedakan. Dan yang kedua, kita belajar bahwa apa yang kita beritakan, yang kita beritakan adalah sebagaimana apa yang dikatakan Petrus kepada Kornelius di rumah Kornelius. Ayat 38 Petrus berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Apa yang kita mau beritakan pada orang-orang? Tidak lain tentang kasih dan kebaikan Tuhan, tentang kuasa Allah yang menyentuh dan memulihkan kehidupan setiap orang. Mereka yang sakit, mereka yang berduka, mereka yang terpapar virus corona, mereka yang tengah bergumul dalam berbagai penderitaan ini, mereka yang terpaksa harus kena PHK oleh karena virus corona, mereka yang terpaksa harus kehilangan pekerjaan, mereka yang terpaksa yang harus tertati-tati untuk makan dan minum di tengah-tengah situasi ini. Kepada mereka berita kasih dan pengampunan Tuhan mestinya kita beritakan. Kita tidak memberitakan tentang kegagahan, kemegahan diri ini, tetapi yang kita beritakan adalah kasih Tuhan, pengorbanan Yesus, kelemah lembutan Yesus, cinta Yesus kepada mereka. Maka mari kita beritakan tentang kebaikan Tuhan,
lewat kehidupan kita yang terus punya kerinduan untuk berbagi dan terus berbagi. Doakan mereka yang tengah bergumul dalam pergumulan ini. Doakan semua mereka yang telah tengah bertempur di medan peperangan hari ini melawan COVID-19. Doakanlah para tim medis, pemerintah, semua orang yang tengah bekerja, berusaha memimpin kita untuk melawan virus corona ini. Berdoalah bagi mereka yang telah kehilangan keluarga karena korban COVID-19. Siapapun mereka, doakan semoga keluarga mereka semua dipulihkan Tuhan, dihiburkan Tuhan. Doakanlah semua orang yang kehilangan pekerjaan, yang tengah menderita, yang kehilangan pendapatan, yang kehilangan mata pencaharian, mereka yang kehilangan segala sesuatu di tengah-tengah situasi. Doakanlah. Dan hari ini kita pun berdoa bersama-sama, tentu untuk kota kita masing-masing. Kita semua berdoa, semoga kita semua dikuatkan, dipulihkan di tengah-tengah situasi dan mewabahnya virus corona hari ini. Itu kesaksian kita, itu yang menjadi inti pemberitaan hidup kita. Tetapi juga, mari ulurkan tanganmu, ulurkan kasih dengan segala apa yang Tuhan berikan kepada. Bagikan rezekimu, bagikan berkat dengan semua apa yang kita bisa buat sebagai tanda bahwa kita sudah melihat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, aku telah melihat Tuhan membawa kita punya kerinduan, memiliki hati seperti hati Tuhan, memiliki telinga seperti telinga milik Tuhan, memiliki mata seperti mata Tuhan, untuk memandang semua orang tanpa berbeda-bedakan mereka. Kasihi mereka dalam segala keberadaan ini dan nyatakan kasih itu. Orang yang telah melihat Tuhan adalah orang yang rindu dan senang untuk berbagi dengan sesamanya. Nyatakan pelayananmu, sentuhan kasihmu kepada semua orang, terutama saudara-saudara kita yang tengah mengalami banyak penderitaan, banyak pergumulan di tengah-tengah situasi. Semoga Tuhan selalu menolong kita, membangkitkan semangat dan kerinduan untuk menjadi sesuatu di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah dunia yang suram hari ini. Biarlah kuasa Allah, Roh Kudus Tuhan memampukan kita melakukan sebagai tanda di tengah-tengah dunia yang palsu. Kita telah melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat merenung, selamat berbagi kasih, beritakan kasih Tuhan lewat kata dan perbuatan. Tuhan memberkati. Shalom.